Sintayong resmi melatih Persija Jakarta dengan kontrak 3 tahun. Tapi yang bikin geger, Coach Shin langsung beri kode keras siap boyong gerbong Timnas Indonesia ke Macan Kemayoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Bersama kami kembali upgrade story bola. Bagaimana penimpanan FIFA Matchday kemarin, Timnas Indonesia berhasil menggulung semua lawan-lawannya. Dan tentunya peringkat kita naik signifikan. Ya, dengan negara sebelah kita yang suka nyinyir itu, kita semakin jauh berada di atas. Keren. Kali ini lawan auto dibuat panik. Pelatih Encip Persib maksudnya dan pelatih Borneo FC dibuat kalang kabut. Bagaimana tidak, STY yang dirangkul oleh Persija mampu mendatangkan para pemain diaspora yang berkarir di Liga Indonesia untuk menyatu semua dengan STY. Ya, semacam nostalgia seperti itulah. Tapi ini ada strategi lain yang dilakukan oleh STY, tentunya sangat seru untuk diikuti bersama beritanya. Let's go. Berita sangat menyengat dan mengejutkan dari ibu kota. Sintayong resmi melatih Persija Jakarta dengan kontrak 3 tahun. Tapi yang bikin geger, Coach Shin langsung beri kode keras siap boyong gerbong Timnas Indonesia ke Macan Kemayoran. Gila. Dan boom, spekulasi paling panas langsung pecah hari ini. Gelandang jenius Ivar Jenner dikabarkan selangkah lagi merapat ke Jakarta dibayang semua rencananya transfer setelah kontraknya habis dengan Dewa United. Skenario reuni emas STY dan Ivar Jenner di lini tengah Persija resmi dimulai. Benarkah mega transfer ini akan segera diumumkan? Jangan kemana-mana, kita bedah fakta dan nominal kontrak gila-gilaannya. Tepat setelah yang satu ini. Keren. Jadi apa yang dibawa ya oleh STY mungkin ini semacam visi misi ketika masih di Timnas. Keren. Babak baru Macan Kemayoran, Sintayong dan mega proyek Persija Jakarta datangkan Ivar Jenner. Di hadapan ratusan pasang mata media, Presiden Klub Persija Jakarta Muhammad Prapanca secara resmi memperkenalkan Sintayong sebagai pelatih kepala baru Macan Kemayoran untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun, badai spekulasi terbesar justru meledak ketika ex-pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut melontarkan kalimat kunci dalam konferensi pers perdananya. STY secara terbuka mengakui adanya niat untuk menarik para mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia ke ibu kota. Sebuah pernyataan diplomatis yang langsung memicu rumor transfer berantai di pasar domestik, dengan satu nama mencuat sebagai target paling logis dan potensial, sang jenderal lapangan tengah Ivar Jenner. Di tengah kasakusuk mengenai siapa gerbong Timnas yang akan dibawa pulang oleh STY, nama Ivar Jenner melesat menjadi pusat pembicaraan utama para pengamat sepak bola nasional. Spekulasi kepindahan gelandang elegan berusia 22 tahun ini ke Persija Jakarta bukan sekadar rumor tak berdasar, melainkan sebuah analisis probabilitas yang diperkuat oleh momentum kontrak, relasi emosional, serta kesesuaian taktik yang sangat presisi. Kawan Nusantara, kalau kita kaji lagi ya, kita kaji lagi seumpama memang dan betul terjadi STY itu di Persija ya, kemudian berhasil menggait para anak buah ya, mantan anak buah dulu ketika masih di Timnas, seperti Tom Haye umpama ya. Tom Haye itu menjadi jenderal lapangan tengah, kemudian berhasil mendatangkan Ivar Jenner. Kemudian lagi katanya yang rumor-rumor berdesas itu Ratnar Oratmangun akan didatangkan juga. Ini akan apa ya, istilahnya itu membawa pesona tersendiri loh ya, betul. Jadi ketika, mohon maaf ini, saya juga gak membela Persib, gak membela Persija, saya ini sebagai pendukung Timnas aslinya. Cuman ketika melihat perseteruan seperti ini, bisa dibayangkan bagaimana seorang pelatih level nasional, level Timnas ya, dipertemukan dengan pelatih level-level klub. Nah, ini sangat seru ini.
Kalau saja seandainya, kalau saja pelatih-pelatih klub ya seperti Bojan Hodak atau yang lain-lainnya bisa menumbangkan Persija lagi, wah, ini udahlah seru. Tapi saya yakin mungkin STY akan melakukan rotasi-rotasi besar-besaran sehingga dia mampu mendominasi semua pertandingan. Kita lihat saja nanti. Kita lanjut. Faktor utama yang membuat rumor ini berkembang liar adalah situasi kontrak sang pemain. Berdasarkan data mutakhir dari Transfermarkt, masa bakti Ivar Jenner bersama Dewa Nidanta FC setelah memutuskan hengkang dari FC Utrecht pada awal tahun 2026 dilaporkan resmi berakhir pada 31 Mei 2026. Dengan statusnya yang kini tanpa klub atau free agent, Persija Jakarta berada dalam posisi yang sangat diuntungkan. Macan Kemayoran dapat langsung menyodorkan proposal kontrak personal kepada agen sang pemain tanpa harus melewati proses negosiasi harga tebusan alias transfer fee yang rumit dan mahal dengan Dewa United. Situasi bebas transfer ini menjadi stimulus utama bagi manajemen Persija untuk bergerak cepat mengamankan tanda tangan sang pemain sebelum klub-klub pesaing melempar tawaran tandingan. Hubungan profesional antara Shin Taeyong dan Ivar Jenner telah terbangun sangat kuat sejak proses naturalisasi sang pemain selesai pada Mei 2023. Di bawah asuhan STY, pemain kelahiran Utrecht ini bertransformasi menjadi poros utama lini tengah timnas Indonesia di berbagai ajang krusial, termasuk Seru juga ini berita ini di Qatar. STY sangat memahami karakteristik bermain Jenner. Begitupun sebaliknya. Jenner adalah prototipe gelandang modern yang sangat langka di kompetisi domestik Indonesia. Memiliki visi permainan spasial yang luas, akurasi umpan vertikal yang mematikan, serta ketenangan luar biasa saat mengontrol ritme permainan alias tempo dictator. Bagi STY yang mengusung filosofi permainan transisi cepat dengan pressing tinggi, memiliki gelandang jangkar cerdas yang sudah memahami sistem bermain yang luar dalam seperti Jenner adalah jalan pintas menuju kesuksesan taktis di musim pertamanya. Secara teknis, skuad Persija Jakarta musim lalu kerap mengalami kendala kreativitas ketika menghadapi tim-tim dengan pertahanan blok rendah alias low block. Kedatangan Ivar Jenner diprediksi akan menjadi solusi instan sekaligus kepingan puzzle yang hilang di lini tengah Macan Kemayoran. Keberadaan Jenner juga diyakini akan memaksimalkan potensi pilar-pilar lokal Persija yang sudah mapan, seperti Rizky Rida di lini belakang dan Witan Sulaiman di sektor sayap. Kombinasi Rido sebagai ball playing defender dan Jenner sebagai gelandang jangkar akan menciptakan poros pertahanan ke menyerang yang sangat solid, mengadopsi cetak biru permainan timnas Indonesia yang terbukti menembus babak gugur Asia. Proses adaptasi Jenner pun di ruang ganti Persija dipastikan akan berjalan sangat instan karena faktor kedekatan dengan para penggawa lokal tersebut. Kawan Nusantara, kalau kawan pecinta bola semuanya ya, jadi Persib mempunyai Matok ya sebagai jenderal lapangan tengah, sedangkan rencananya ini Persija akan merangkul Ivar Jenner. Persib juga mempunyai Tom Haye sebagai gelandang pengatur serangan ya, jenderal tengah lah, jenderal lapangan tengah lah. Akankah pertemuan antara beberapa jenderal ini di lapangan sepak bola ini semakin meningkatkan tensi pertandingan kompetitif di Liga Indonesia, dan ini kayaknya semakin seru, dan ini akan mengangkat loh ya, mengangkat marwah, martabat, derajat dan sebagainya. Liga Indonesia akan semakin kompetitif dan dipandang dunia. Ini penting sekali. Yang paling seru STY ketika dipertemukan dengan pelatih-pelatih lokal ya, pelatih-pelatih klub ini maksudnya. Ini keren loh ya. Apa istilahnya itu ya? Semacam vibes-nya itu seolah-olah timnas Indonesia bertanding dengan timnas negara lain, seperti itulah. Beda dengan ketika Luis Milla dulu ya. Luis Milla itu ketika melatih klub kayaknya kurang greget sih kita kurang greget, seperti itulah. Mungkin karena tidak ada ikatan batin dengan para pemain diaspora yang merumput di Indonesia ya. Kalau STY ini ada ikatan batin yang kuat. SBY ini mencintai anak asuhnya, terutama pemain diaspora itu. Ya ada juga sih seperti Marceng itu juga disayangi ya sama STY. Dan ini juga dirumorkan Marcelino ini akan bergabung dengan Persija juga. Keren itu. Udahlah, berita ini sangat menarik untuk dikupas dan untuk diperdebatkan semacam inilah. Kita lanjut.
Meskipun jalur perpindahan ini terlihat mulus di atas kertas, Persija Jakarta tetap harus waspada terhadap beberapa variabel pengganggu yang bisa menggagalkan skenario reuni ini. Siasat kontrak baru Dewa United. Sebagai salah satu klub dengan kekuatan finansial paling stabil di Super League, Dewa United tentu tidak akan tinggal diam kehilangan aset berharganya secara cuma-cuma. Ada kemungkinan besar klausul opsi perpanjangan kontrak dengan nilai selangit sedang disiapkan manajemen Tangsel Warriors untuk menahan kepergian Jenner. Godaan klub luar negeri. Performa Jenner yang konsisten bersama timnas termasuk penampilannya yang solid di agenda FIFA Matchday baru-baru ini membuat radar pemandu bakat klub-klub Asia terutama K-League dan J-League tetap aktif memantau situasinya. Jika tawaran dari luar negeri datang, Persija harus berjuang lebih keras meyakinkan Jenner dari sisi finansial maupun jaminan melit bermain. Politik finansial klub. Walau beredar rumor mengenai alokasi dana transfer fantastik yang disiapkan investor Persija, STY secara bijak menyatakan bahwa struktur belanja pemain harus tetap rasional dan proporsional. Manajemen Persija harus menyusun paket kontrak yang menarik namun tetap menjaga stabilitas finansial ruang ganti klub. Jika Muhammad Prapanca dan tim rekrutmen Persija berhasil mengeksploitasi status free transfer Ivar Jenner dalam beberapa pekan ke depan, maka kepindahan ini akan menjadi salah satu saga transfer paling brilian dalam sejarah kompetisi domestik. Sekaligus menegaskan sinyal bahaya bagi para rival bahwa Macan Kemayoran di bawah komando STY siap mendominasi sepak bola tanah air. Kawan pecinta bola, mungkin itu dulu yang bisa kita bincang-bincang, bisa kita saling mengobrol tentang bola tentunya. Dan ini kita lakukan untuk membangun suasana timnas Indonesia ataupun Liga Indonesia lebih mantap, lebih martabat, dan dipandang oleh dunia. Mohon maaf atas salah kata, terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.